jauhi tunggu iso gawe mareming atiku atau dunung bapakmu andai kewajibanmu yen wis rampung mesti kondur swanto Bupati Kaliwungu dan keturunan Sunan Katong yang menjadi Bupati Kendal. Ini nanti bisa ditarik diskusi yang luar biasa karena justru disinilah ada artefak cagar budaya, sejarah Kabupaten Kendal, sejarah Kabupaten Kaliwungu kemudian melebur menjadi Kabupaten Kendal. Kaliwungu dan ada Kabupaten Kendal. Sangat mungkin seperti itu, Kabupaten Kaliwungu lebih dahulu, kemudian setelah itu ada Kabupaten Kendal, baru dilebur setelah masanya Tumenggung Darekso. Kemudian juga masih mempersilahkan keturunan dari Pangeran Jumina itu untuk menjadi Bupati Kendal juga. Jadi peleburan dari dua kabupaten itu akhirnya menjadi Kabupaten Kendal. Kalau kita mengingat wilayahnya ya, dari zaman Mataram itu kan Kabupaten Kendal itu sangat, Kabupaten Kendal dan Kaliwungu sangat luas. Kalau Kaliwungu jelas ya ke selatan, kemudian kalau Kendal kan ke sebelah barat. Dulu aja di tahun 50 aja banjir kanal Semarang masih punya Kabupaten Kendal gitu kan. Mungkin dulu juga masuknya kadipatannya Kaliwungu, tapi untuk lebih mudahnya itu dikatakan sebagai Kabupaten Kendal. Kemudian mengenai Pangeran Jumina itu, ini sekaligus ya saya jelaskan bahwa yang dimakamkan di situ bukan Pangeran Jumina Ansih putranya Panembahan Senopati, tetapi Pangeran Jumina muda atau juniornya. Jadi cucu Panembahan Senopati, bukan anak Panembahan Senopati. Kalau Pangeran Jumina yang asli, bukan masalah orisinil dan KW ya, tapi yang ada di sini itu adalah cucunya Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam, sedangkan Panembahan Senopati anaknya yang namanya Pangeran Jumina itu dimakamkan di Wonogiri, Jogja. Di situ. Dan keturunannya apa ya, cucunya Pangeran Jumina itu Wongsonegoro, yaitu Ronggo Hadi Menggolo 1 sampai 4, semuanya dimakamkan di pemakaman Pangeran Jumina. Itu memang keturunan raja dan mereka memang pendiri daripada Kabupaten Kaliwungu yang akhirnya menjadi Kabupaten Kendal. Yang menarik nanti kita akan ke Sunan Katong juga ya. Sunan Katong itu merupakan kompleks pemakaman, kalau tidak salah sayap kanannya ya, sayap kanannya. Di situ ada makamnya Sunan Katong dan juga Noto Hawi Projo dan Noto Negoro, putra putranya Pangeran Sunan Katong yang jadi Bupati Kendal. Jadi zaman dulu kan namanya bupati itu ya keturunan raja, harus ningrat, harus bangsawan. Tapi kalau sekarang kan alamnya terbuka bebas, siapa yang paling populer, siapa yang bisa menarik masyarakat itu yang akan dipilih menjadi bupati. Bupati itu dulu sama dengan raja.
atau wakil raja di beberapa kadipaten. Oleh karena itu harus ada hubungan langsung dengan seorang raja. Mungkin ada lagi. Mas, yang jauh untuk pengambilan keputusan, kalau memang dirunut dari sejarah itu kan lebih tua Kaliwungu ya. Kenapa kok para pelaku sejarah waktu itu mengambil keputusan Kabupaten Kendal yang dijadikan peleburan itu? Kok tidak Kaliwungu yang justru sejarahnya lebih kental gitu Pak? Pasti kan ada alasan tertentu. Teman saya ini pertanyaannya pertanyaan kelas S3 ini. Memancing berada. Jadi barangkali itu keputusan politis ya. Kalau Pangeran Jumina itu kan terahnya dari Mataram, kalau Sunan Katong terahnya Demak gitu. Kemudian kalau ini saya menjawabnya tidak berdasarkan data ya, betul nopo-nopo ya. Artinya nanti bisa diperdebatkan dan diperbincangkan karena anak-anak semua ini kan calon intelektual ya. Jangan mudah percaya dengan sejarah begitu saja, tapi harus dianalisa berdasarkan data dan sumber yang ada. Nah ini mengenai mengapa kok akhirnya menjadi Kabupaten Kendal. Nah, ini juga sangat pelik jawabannya ya. Kalau kita menjawab pertanyaan yang seperti ini pasti akan panjang dan lebar sekali. Kalau saya menjawab berdasarkan opini pendapat saya pribadi barangkali tidak pula sebagai seorang kapten kapal Portugis karena kepiawaiannya dia mengendalikan jalur laut, maka dia kemudian dilirik oleh Sultan Agung. Sultan Agung itu berarti Mataram generasi di bawahnya Pangeran Jumina. Artinya ini kan sebuah persaingan dan prestis sebuah raja ya dalam memutuskan sesuatu. Yang dipilih justru Barokso yang nggak ada hubungan langsung dengan Pangeran Jumina. Ini barangkali adalah keinginan agar seorang raja itu punya sebuah pilihan yang jelas tidak bisa diganggu-ganggu dan juga tidak bisa mengandung unsur garis keturunan dari Mataram yang dulu. Jadi ini yang baru, yang benar-benar baru kemudian diambil dipilih Kabupaten Kendal karena Kendal itu sendiri dari sisi namanya juga itu kan berkat Sunan Katong ini ya. Sunan Katong, legenda Sunan Katong Pakuwojo itu yang menamakan Kendal itu dari pohon Kendal. Kemudian dipilihlah Kendal itu sebagai pusat peleburan dari Kabupaten Kendal dan Kabupaten Kaliwungu. Barangkali karena Kendal sendiri masih ada hubungan kekerabatan, hubungan legenda, hubungan kisah dengan Sunan Katong dan keturunan-keturunan dari Sunan Katong yang mengawali dari pemerintahan Kabupaten Kendal itu kemudian dipilih untuk memberikan legitimasi dan dukungan rakyat Pantura pada kerajaan Mataram. Kalau Kaliwungu barangkali karena Kaliwungu itu sangat agraris gitu ya, lebih dekat ke Mataram ya, jelas itu loyal kan, jelas itu merupakan terang langsung dari Mataram. Tapi kalau Kendal ini kan lebih kepada Pantura. Kita tahu ya era setelah Sultan Agung itu Amangkurat II ya atau III itu ya melakukan pembunuhan 1000 kiai ya. Itu karena Mataram pada saat itu sudah tidak punya legitimasi kan, sudah hancur. Nah kemudian agar Mataram bisa berkuasa kembali, maka kemudian kiai-kiai yang merupakan simbol kekuatan politik luar biasa di pantai utara Jawa itu dibunuh semua, 1000 kiai. Itu barangkali saya tidak bisa menjawab pasti, nanti akan saya jawab lagi di Tutuk Tumbang ya. Dengan ada time waktu saya bisa lebih merumuskan lebih pas gitu. Bupati Kaliwungu itu yang pertama siapa Pak? Raden KRT berarti Ronggo Hadi Munggoro I. Kan putrane Wongsonegoro. Lah Wongsonegoro ini yang dijuluki sebagai Bupati Pangeran Jumina Junior.
kemudian Hadimenggoro Kongko Hadimenggoro 1 sampai 4 menjadi Bupati Kaliwungu, bahkan sampai Reksonegoro Hadinegoro itu Bupati Kaliwungu. Ada beberapa yang juga menjadi Bupati Batang, termasuk ini Pangeran Mandurorejo ya. Ini kan sekawan dengan Pangeran Jumina dengan Tumenggung Barukso satu angkatan yang ikut juga menggempur Batavia. Tapi karena Mandurorejo itu dianggap berperang tidak sungguh-sungguh, kemudian dikirimlah Tumenggung Sumagul-agul untuk mengeksekusi. Kamu itu kok perangnya orang tenanan, dan malah dibatani diri. Dengan kerisnya Pangeran Jumina. Pangeran Jumina ya tahu kondisinya, tapi harus melaksanakan juga tugas dari Sultan Agung. Dan Mandurorejo tahu bahwa kakaknya Pangeran Jumina itu pasti berat sekali menanggung tugas untuk membunuh dirinya. Oleh karena itu kerisnya Pangeran Jumina yang sudah tegak berdiri gini, kemudian Mandurorejo yang mendekati dan menusukkan dirinya ke dalam keris itu supaya beban Pangeran Jumina itu tidak bisa hilang gitu, tidak lagi mengendon dalam dirinya. Makanya kalau ada hari jadi Kabupaten Kendal itu mesti petinggi-petingginya datang ke sini karena Pangeran Mandurorejo adalah Bupati pertama Kabupaten Batang. Karena Kendal itu kan karena pertarungan antara Sunan Katong dan masa hidupnya itu sama atau kados pundi, karena kalau dari Bapak Tanah Kendal sendiri nama Kaliwungu sendiri itu kan pertarungan bawahnya di bawahnya gini setelah Sunan Katong baru Pangeran Jumina mana? Pangeran Jumina kan ikut menggempur Batavia itu tahun 1629. Setelah 1628 baru Rekso gagal. Kemudian yang kedua kalinya berarti dengan Kiai Afrofuddin ya? Ya, akhirnya karena gagal. Tetapi kegagalan yang serangan kedua dari Pangeran Jumina itu mampu membunuh Jepikun itu sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama itu. Oleh karena itu, setelah itu tidak langsung ke Mataram, tapi ada di Kaliwungu dulu. Ibaratnya apa ya, mandek Pandita Ratu gitu ya, pulang haji, menenangkan diri gitu, kontemplasi gitu. Sampai punya keturunan dan hidup di Kaliwungu. Kemudian Pangeran Jumina kembali lagi ke Mataram. Jadi masa hidup Pangeran Jumina itu setelah Sunan Katong. Jadi sudah ada Kaliwungunya sendiri. Sudah ada Kaliwungu. Karena kalau tidak salah membaca, Pakuwojo sendiri itu adalah sebetulnya salah satu petinggi kerajaan Mataram Hindu ya. Majapahit. Makamnya juga area Kendal ke Malang itu apakah itu Malang masih wilayahnya Basiu. Kel. Ya, untuk makamnya yang sangat mendekati kebenaran sejarah itu di Lebak Siu, di Tegal. Kemudian karena apa? Nah, pada saat itu Barekso bersama dua putranya menggempur Batavia itu kan luka parah, dibawa lewat jalur kapal dan mungkin meninggal ketika mendekati pelabuhan Tegal, kemudian dibawa ke Lebak Siu dan bersama punggawa-punggawa kerajaan atau jenderal-jenderalnya Senopati yang lainnya dimakamkan di Lebak Siu. Itu ada sebuah permintaan ya dari mantan Bupati Kendal itu, karena melihat di sana itu makamnya tidak diperlakukan dengan baik, beliaunya ada ide sangat kontroversial untuk membawa makam beserta tanahnya itu digerongi, diambil semuanya, dibawa ke Kendal. Saking-sakingnya sayangnya pada Barekso dan saking-sakingnya kepingin agar Barekso sebagai pendiri Kabupaten Kendal ini mendapatkan tempat yang sepantasnya. Idenya sangat luar biasa ya. Ini adalah sayap kanan, itu Tumenggung Mandurorejo, kemudian Kiai Astari dan juga Kiai Puger. Ini juga dari Mataram ya, Kiai Pangeran Puger itu. Sayapnya ini Pak? Ya, sayap kanan, sayap kiri adalah Kiai Haji Rujatullah, kemudian Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Abdul Khair,
Dan juga beberapa keturunannya seperti Haji Jumadi. Haji Jumadi itu Bupati Kendal, peralihan dari Orde Baru ke Reformasi yang memimpin Kendal dalam waktu 1 tahun saja. Kemudian yang paling ekor atau yang paling belakang ini adalah tokoh yang dianggap kontroversial ya, seperti Sesi Jenar, kontroversial sekali, yaitu Paku Wojo. Demikian yang urutan-urutannya. Kalau dilihat dari atas posisinya seperti Guntur Melayang, makanya dinamakan Aksana Guntur Melayang. Tempat pemakaman yang posisinya bagikan sebuah guntur yang sedang melayang, sedang terbang. Di guntur ada meriamnya juga kan. Ukuran. Sangat mungkin berarti sangat mungkin ya dari aspek sejarah itu kan tidak hanya arsip dan menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau dalam konsep tata kota zaman kuno di Jawa itu kan ada konsep konsopat ya. Berarti tengah itu mesti alun-alun, sebelah selatan itu pendopo, kemudian sebelah barat itu masjid ya. Konsep seperti itu kan kita bisa melihat di Kaliwungu, di Kuburan dari Kutoarjo kok sama. Sangat mungkin berarti dari yang ada di Kutoarjo itu adalah pendopo Kabupaten Kaliwungu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pergantian kekuasaan, perubahan dari sebuah kota simbolnya. Contohnya Kerajaan Demak. Nggak ada sisa-sisanya, kerajaannya begitu besar, tapi bukti-bukti arkeologis tentang keratonnya kan tidak ada, tetapi masjidnya ada, alun-alunnya ada. Doa kita ini hanya untuk alun-alun, mudah-mudahan kita mendapat tempat yang baik. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan beliau yang meninggal juga mendoakan kita. Ya, karena itu mari kita doa bersama, diuruskan untuk sudah senang kata. Ya. Jawa berjalan walau dari asyhadu wa sallu wa sahabani wa tabi'in wa nufusu sallallahu wa furi wa sulhi wa jamil kibar namsi wa Saulillahi lamul fa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa taqabbal abdul bi falam anahu min qali ta'ala ilaha illallah la 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 ilaha illallah la
tahun kemarin, tahun 2021 ada beberapa banyak petak di sini gali semua dan menampakkan bagian sisi sebelah timur, tapi yang bagian selatan. Soalnya kemarin tidak sempat menggali keseluruhan, cuman mengambil sampel dari beberapa sudut saja. Berarti ini aslinya di bawah masih ada? Masih ada, sekitar 3,5 meter. 3,5 meter ya, baru bisa kelihatan sandinya. Kemarin belum menemukan manfill ya, tanah padatan belum ditemukan karena waktunya pun sangat terbatas, dan dari awal itu menyangka bahwa sebelah sini tangga karena ini menghadap ke timur, tapi ketika digali itu di bawahnya lagi itu ada selasar, jadi tidak bisa diteruskan. Jadi ini masih misteri ya, belum ditemukan sudut sandinya dan belum mencapai manfill atau tanah pemadatan. Itu dari jarak 3,5 meter, jadi tingginya bisa lebih dari itu. Kira-kira peninggalan zaman dari hipotesa awal itu ini menunjukkan dari abad ke-7, sekitar abad tahun 623 Masehi. Itu dari hasil uji karbon sampel ya, kan di batu bata ada skam padi itu lah, yang bisa diuji sampel karbon itu yang skam. Berarti ini penemuannya sudah seperti ini wujudnya? Ya, sudah seperti ini. Dan ini tidak sendiri. Di kampung sendiri ini ada 3 titik, dan di sebelah barat sekitar 300 meter di tengah sawah masih ada, dan sebelah selatan sekitar 800 meter masih ada. Jadi ini banyak sekali candi di sekitar sini. Nah, ini sejak dulu seperti ini atau pernah ada bangunan? Dulu ketika mewawancarai penduduk sekitar itu lebih tinggi lagi dan ada pohon muni di tengahnya, tapi ketika pohon muni itu roboh, bangunan itu ikut roboh. Kalau dilihat Yun Sewu, ini seperti roboh gini. Kalau dia dari susunan bata ini seperti roboh ke dalam. Jadi kemungkinan dulu memang agak tinggi lagi untuk lihat pas gali, kelihatan struktur candinya di bawah. Masih ada. Candinya. Ini kan baru atasnya, di bawah ini masih baru kelihatan dalam lagi ini. Lah kok tidak kelihatan lagi? Lah kan belum didukir. Kan pernah Nah ini karena sifatnya itu penelitian, jadi tidak bisa dibongkar terusan gitu. Jadi selesai penelitian harus diuruk lagi. Oh gitu. Itu untuk mengamankan susunan atau struktur yang di. Kenapa kok tidak dikasih batas gitu Mas? Kalau orang awam kan kiranya kok batu biasa gitu. Itu belum sampai ke situ. Soalnya ini belum selesai penelitiannya di sini. Takutnya kan nanti malah berubah karena tapi ya belum selesai. Mungkin kalau selesai nanti bisa dikasih perlindungan yang lebih. Oh begitu. Ada yang jaga saya. Penunggunya. Penunggunya Jeno. Ya takutnya kan kalau ada yang usul gitu ya. Iya betul. Karena ini satu bata. Iya. Mas lah ini nek kita melihat ada candi Hindu dan Buddha itu kan ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau seperti ini kan kemungkinan ya ada kayak ning Borobudur ono stupanya gitu, atau kayak ning Candi Pawon hanya semacam bentuk emeng menutup gitu atau gimana? Ini kalau ini kan belum menunjukkan keseluruhan bangunan, bentuk bangunnya seperti apa kan belum ditunjukkan. Tapi kalau melihat dari hiasan relief dan penampilnya itu ini hampir mirip dengan Candi Blandongan yang ada di Batu Jaya Karawang. Dan Candi Blandongan itu sifatnya Buddhis, Candi Buddhis. Jadi ini diperkirakan sebagai Candi Buddha. Di dalam Bu. Oh gitu. Iya, tidak kelihatan. Artinya kan gini, anak-anak mungkin dalam imajinasi wujud nyatanya. Jadi kita belum punya imajinasi. Ada fotonya nanti waktu di Rawasat, nanti di Balai Desa nanti ditampilkan. Contoh yang ini Tempatnya terus nanti yang pas dibongkar nanti ditampilkan. terus iso ndelokke wujud nyatanya. Kalau wujud kayak gini atau seperti itu. Nah, ini
selain hanya bahan bangunannya sama dan umurnya pun hampir tidak selisih perbedaannya tidak cukup banyak, bentuk pondasi atau bentuk candinya sendiri itu sangat mirip. Jadi ini kalau dilihat, kalau memang betul sama dengan yang ada di Belandongan, ini seperti Borobudur juga mandala. Jadi ada pusat di tengah dan di sampingnya dari semua sisi itu sama. Nah, ini hampir sama. Jadi di atas pondasi ada kumuda atau setengah lingkaran itu melingkari semua bangunan, dan di atas kumuda ada penampil, kemudian ada motif gerigi. Jadi seperti gergaji itu. Nah itu. Nah jenengan nanti kalau dilihat melihat Candi Belandongan itu ya hampir sama untuk Candi. Ya. Candi Belandongan. Kok bisa dinamakan candi? Ini penamaan dari masyarakat. Jadi sejak dulu masyarakat menamai tempat ini ada candi Bata Tumpang. Ya, mungkin toponim dari nama duku sendiri, karena duku Bata Tumpang. Oh, berarti sebelum ini ditemukan dukunya sudah ada. Iya. Terus akhirnya orang kok terus tahu kalau di sini ada candi, bagaimana itu? Ya, pertama kali dilihat kan tadi dari awal itu masyarakat mengira ini bekas bangunan masjid wali yang tidak jadi, terus dirobohkan. Enggak dirobohkan. Memang ini berdiri kayak gini sejak dulu. Terus dilaporkan di lembaga dinas, terus diteruskan ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Baru diadakan penelitian, baru bisa diketahui bahwa ini memang betul-betul bangunan candi. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Awal baru ya? Iya. Kayu ya. Bersamaan dengan situs Tegal Sari yang ada di kampung. Tapi ini memang ada rencana untuk melanjutkan sampai benar-benar kelihatan candinya ya. Cuman mungkin terbentuk dari regulasi sendiri, karena sekarang kan untuk arkeologi nasional sendiri di bawah naungan BRIN, yang tadinya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau terlalu lama saya nanti malah yang malah sudah hancur. Betul. Ya sudah habis. Temuannya pun sangat menarik. Kemarin saat penelitian banyak ditemukan tembikar, bekas masalah itu banyak sekali. Di 1 sampai bawah itu masih ditemukan, dan di sana lebih kompleks sekali, kan ini sektor 1, ada sektor 2 sekitar sebelah tenggara dari sini, itu lebih kompleks lagi di sana. Paling dekat Kali Kuto. Oh, tapi ada kemungkinan besar dulu memang ada Sungai Kuno di sini. Cuman sekarang sudah malah jadi cilik, Bu. Mungkin dia kayak aliran bawah tanah mungkin juga ya, Bu ya.
Kali Karena kalau Karangsari. dari umurnya pun pengerti ini sungainya kayak sudah sangat tua sekali. Bayangkan kalau Borobudur Ya Mas, itu sudah kayak lama. sungai Aare bisa aja. Bisa. Kalau Borobudur keruk lemah. Itu bisa dibuatin restorasi. Kalau di mana ya? Kalau di Candi Borobudur itu kan batu ya, Pak? Ya. Kalau ini berarti Bata. bata. Dan itu kan mudah hancur ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Kok Ya, rambut memang, hancur? tapi ini Iya. Bisa kalau sudah misalkan ribuan tahun masih utuh. kalau batu itu kalau di Candi Borobudur kan ya misalkan kita orang awam batu Wajar, utuh. kuat gitu ya, ketahanannya kuat. Kalau ini kan botol, Ya berarti batanya top. batanya kuat. Ya, kemungkinan dulu memang melihat dari Padahal sumber ditata saja ya Bu ya? ya, Ditata sumber ya? daya. Trawulan itu ada salah satu teknik penempelan bata itu tidak menggunakan bahan perekat. Iya. Tapi hanya dikosot-kosot ini nanti Merekat sendiri, Iya, kan Udah sendiri. digosok metu lime Bu. Sekarang enggak langsung. Kita kosong-kosong ya. Coba kalau kita malah panas. Tapi ada salah satu zat perekat di sini yang sempat ditemukan. Contohnya Nyun Sewu seperti ini putih. Oh, ini perekatnya? Ya, Alami ini- ya berarti ya? Ini namanya stuko. Stuko itu dibuat dari bubuk kerang, Iya. kemudian dicampur pasir sama kapur. Oh, berarti itu namanya perekat alami ya? Maksudnya Iya, memang itu kayak selain lemnya. untuk perekat juga sebagai zat pelapis untuk melindungi bata itu sendiri. Ini banyak sekali ditemukan candi-candi bata, bukan di sini saja, di Balik Kambang juga. Lime zaman dia. Ketika diekskavasi juga banyak ditemukan stupa. Bangun rumah pakai lime. Limnya. Enggak bener itu. Iya, oke. Mulai kerang di Pohon tumbuh sendiri berarti ya? Ini dari dulu, Mbak. Dari dulu. Dari dulu sudah. Ya karena Ini berarti sudah milik pemerintah ya? Ya belum. Secara Ya, saya kira itu tadi bayangan saya bentuk dibatasi candi. candi gitu. Ya gitu. kan di Kendal masih awal. Iya. Sangat awal sekali. TACB pun belum dibentuk. Masih proses bonsai. Itu saling terkait apa tidak antara ini sama yang di sana sama yang di Kalau untuk bukti keterkaitannya belum ditemukan. Dan dilihat dari umur itu penelitiannya lama sekali ya? datanya Arkeolog. Sekitar 625 Masehi. berarti seumur. Oh, di sana? Di sana belum diuji karbon, belum tahu. Oh, berarti yang baru pertama Yang baru kali ini. Ya. Yang di Tegal Sari Kangkung itu abad ke-8, abad 9-10. Berarti malah lebih muda. muda sana Di ya? sana untuk reliefnya sudah sangat kompleks. Dan kita kasat mata bisa lihat apa memang Iya bisa. Tapi sekarang sudah ditutup lagi. Tapi untuk temuan-temuannya untuk Antefik, Kala itu di kantor dinas. Antefik itu kalau jenengan lihat, kalau ke Candi Gedung Songo atau ke Candi mana Dieng, itu di atas candi kan di sudutnya ada semacam bentuk segitiga, ada sulur-sulurnya itu. Nah, itu namanya Antefik. Antefik itu hiasan bagian atas. Nah, di sini yang ditemukan di Kangkung sama di Winong. Winong mana? Ampel. Ampel. Dipidak enggak apa-apa itu. Oke, hati-hati. Ya, kerjanya segera 12 kali 12 terus 24 apa tadi di Google. Iya. Sekarang 35, Pak. Oh, sudah 35. Oke. Ayo ngeri lagi ya. Ini kedalaman sekitar 3,5 meter ke bawah. Kedalaman ke bawah sampai 35 meter. 3,5. 3,5. Ini yang awal. Yang awal. Sana tuh semua. Nggak tahu nanti. Bisa dapat semua. Tapi ya kan otomatis membebas.
Hadirin untuk dapat duduk kembali. Acara yang ketiga adalah laporan dari Ketua Panitia untuk Subkoordinator Sejarah dan Tradisi Bapak Yuan Samyang Utara dan Dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Dr. Andes Dwi Chandrosoyo MAP, kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhyiddin SSMPD, kepada Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik sekalian peserta Jejak Tradisi tahun 2022. Perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan di subkegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan dengan peserta sebanyak 50 orang dengan anggaran 28 juta dilaksanakan di Kompleks Makam Jabal Nur, Desa Potongmulyo, Kalimantan Selatan, dan dihembuskan di Purwokerto, Desa Karangsari, Kecamatan Rawasari. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru pertama kali yang muncul di tahun ini, yang bertujuan untuk memperkenalkan sejarah dan tradisi yang ada di Kabupaten Tegal kepada generasi muda khususnya, dengan harapan agar generasi muda mengetahui sejarah Kabupaten Tegal, sejarah daerahnya sendiri. Jadi sebelum adik-adik nanti mungkin meneruskan pendidikan atau bekerja atau traveling keluar kota, tujuan dari pemerintah daerah khususnya yang diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk membekali pengetahuan sejarah selain di sekolah, juga studi lapangan, biar adik-adik sekalian tahu bahwa di Kendal ini menyimpan banyak sejarah dan potensi-potensi tradisi yang semakin memperkaya wawasan kita. Harapan kami agar kegiatan ini selalu dapat berjalan tiap kalinya rutin, mulai kami rintis tahun ini. Semoga di tahun depan juga dapat tambah meriah, tambah mengenal dengan objek-objek sejarah yang lain. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memberikan wawasan dan membina pengetahuan sejarah khususnya kepada generasi muda. Karena kalau bukan generasi muda yang dibekali, siapa lagi? Demikian laporan kegiatan pada siang hari ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Dwi Chandrosoyo MAP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati dari tim pendidikan Kabupaten Tegal di bidang kebudayaan. Yang kami hormati selaku
memaparkan sejarah yang ada di Kabupaten Kendal. Yang kalau juga bahwa itu pendamping dari guru dan juga adik kalian yang kalian cintai dan banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita berkumpul di Desa Karangsari. Ternyata di Kendal juga ada di Rawasari ada Desa Karangsari, tidak hanya di Kelurahan Kendal. Alhamdulillah selawat dan salam kita haturkan dengan ampunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengan sahabatnya di awal akhir. Sebelumnya kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengapresiasi kegiatan ini, juga memfasilitasi kegiatan ini Bapak dengan semua, karena apa? Kami betul merasa simpati dan peduli terhadap panjenengan semua, terutama adik-adik ini, karena mungkin adik-adik ini ternyata Kabupaten Kendal luar biasa sejarahnya. Buktinya juga yang kami sempat lihat di Kaliwungu, di Jambal Nur itu ada sejarahnya, di sejarah mungkin ada cerita Dr. Senang Katong sama Pak Wojo yang sempat kontroversi. Itu dulu ada bukit manglayangnya seperti burung bawang terbang yang kelihatan sekarang sejarahnya sayapnya hampir patah karena banyak bangunan-bangunan yang didirikan di sana. Nanti adik-adik yang ada sini bisa meneruskan, jangan sampai cagar budaya yang ada di Kabupaten Kendal hilang. Terutama kemarin juga sempat ramai yang dekat makam Sunan Katong sebelahnya dikeruk untuk perumahan. Nah ini sangat nantinya akan longsor semua. Ini monggo untuk kepedulian dari kita. Dan ini juga yang di Boto Tumpang, walaupun saya sering mengikuti beritanya, tapi baru kali ini sampai ke sini. Kalau ini ternyata kalau kita lihat sejarahnya, ternyata apalagi ceritanya yang dulu pernah ditemukan pertama kali Pak Suprabowo dan si Pak Suprabowo yang menemukan pertama kali, dan ternyata di sana sudah diteliti kalau tidak salah itu katanya kan lebih lama dari bangunan Candi Borobudur 630 sebelum Masehi kan itu. Kalau Borobudur kan 750. Ternyata kan ini sungguh luar biasa nih. Makanya untuk adik-adik jangan sampai kita, mungkin adik-adik kalau mengingat wujudnya mungkin sudah ada apa ini. Apalagi kok ini yang ratusan tahun ke belakang, makanya kan jangan sampai kita dan sekali merupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, seperti itu, monggo untuk bisa jangan lupakan sejarah ini, karena dengan sejarah kan dengan adanya adik-adik yang sekarang ini kiranya kurang bijaksana, nanti kelihatannya ini sudah makan semua, tinggal kantongnya. Ini kelihatannya jam kantor liar-liar kena angin sawah itu, karena ini balik desanya sangat mewah nih, pepet sawah nih. Makanya sambil ngantor mendengarkan apa yang ada di dalam, terutama sejarah yang di Boto Tumpang ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sejak tradisi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal kita mulai. Semoga apa yang didapat dari pengetahuan ini, nilai sejarah sejak tradisi ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Alhamdulillah, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan. Berikutnya kita tutup upacara pembukaan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mengingat acara berikutnya langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muslihin SSMPD
Beliau adalah guru sejarah dari SMA Negeri 2 Kendal. Monggo Bapak Muslimin dan akan dibantu oleh Pak Yuhan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dwi Cahyo Nur. Saya sudah mengenal lama sejak beliau jadi sama di Kaliwungu, terutama kegiatan-kegiatan sastra. Saya sudah sering bertemu dengan Pak Dwi, dan hari ini juga bertemu lagi. Yang saya hormati Mas Yuhan, ini selaku Ketua Panitia, kemudian juga Pak Edi, dan kemudian Mas Anang, dan semua jajaran dari Subdin Kebudayaan Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping kegiatan jejak tradisi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Yang saya banggakan anak-anakku semua, generasi milenial, penerus pecinta sejarah dan penyayang cagar budaya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini dalam keadaan yang sangat sehat, baik-baik saja, dan dalam kondisi psikologis yang luar biasa, karena kita dari pagi tadi sudah bisa menikmati pemandangan cagar budaya kompleks pemakaman Gagalur atau kompleks pemakaman Protowetan atau Aksana Kuntul Melayan. Jadi tadi kita sudah di sana mengenali tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh peralihan dari Mojopahit kemudian Islam. Ada tokoh-tokoh yang memang namanya itu menasional seperti Pangeran Junina, kemudian Sunan Katong, namanya kan sangat menasional. Dan ada tokoh-tokoh yang namanya ditenggelamkan, ditinta-intakan dalam sejarah Indonesia, yaitu Pakuwojo. Ini dianggap sebagai tokoh sekontroversial, Siti Jenar, yang dianggap pula sebagai sosok yang kurang bijak untuk diteladani. Tapi nanti sejarah versi anak-anak muda, versi kalian, anak-anakku semua akan berbicara lain. Setiap generasi punya sejarahnya sendiri. Setiap zaman itu mampu untuk membuka fakta-fakta baru. Karena kita membentuk menyusun sejarah itu seperti kita membangun rumah. Kita bisanya bangun apanya dulu, lantainya dulu, dindingnya dulu, atapnya. Kok masih belum sempurna, ya berarti tanggung jawab anak-anak kita untuk melengkapi jendelanya, dindingnya, pintunya, dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi sebuah rumah yang utuh dan sempurna. Itu adalah guna atau harapan dari generasi sekarang, dari sejarawan sekarang pada calon-calon sejarawan, calon-calon pecinta sejarah dan cagar budaya kalian semua yang ada di sini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, tadi pagi sudah kita singgung tentang peranan dari tokoh-tokoh Islam, peranan dari para wali, dan juga bagaimana aktor-aktor sejarah dalam memberikan kontribusi bagi terwujudnya negara kesatuan Indonesia modern. Meskipun mereka pada waktu itu berjuang bukan untuk kepentingan negara Indonesia, karena negara Indonesia belum ada, tetapi kerja mereka, prestasi mereka adalah prestasi keberaniannya. Keberaniannya dalam mengusir, menghilangkan penjajah dari negeri kita. Pangeran Junina, Mbah Rekso, ini kan tokoh-tokoh penting, termasuk Panji Rejo yang berjuang melawan kesombongan VOC yang saat itu gubernur jenderalnya kan CP Kun, ya, Kun yang jangkung, karena orangnya memang jangkung sekali itu. Untuk siang ini tadi kita sudah mengunjungi situs Boto Tumpang, dan tadi juga
Bapak Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Mas Sodikun ini. Mas Sodikun ini pendamping dari kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan Subdin Kebudayaan Kabupaten Kendal, terutama yang terkait dengan cagar budaya. Dengan adanya pemuda-pemuda seperti Mas Sodikun ini berarti kita lebih bunga, lebih gembira lagi karena ada generasi muda yang mampu untuk ikut terlibat dalam menjaga pelestarian cagar budaya. Botol tumpang ini sejatinya adalah peninggalan budaya, tadi sudah disampaikan ya sama Mas Sodikun. Peninggalan ini lebih tua daripada Borobudur. Peninggalan ini diperkirakan abad ke-7 atau tahun 630 Masehi. Mengapa kok ada candi di Botol Tumpang? Nah, ini mungkin barangkali tadi yang belum sempat dijelaskan oleh Mas Sodikun, karena ini pertanyaan yang mengajak kita itu berpikir lebih jauh, kok bisa ada. Dan keberadaan Botol Tumpang ini menjadi simbol perlawanan kita terhadap hegemoni teori-teori yang selama ini ada dalam benak para akademisi yang mengatakan bahwa pusat kekuasaan Hindu-Buddha itu selalu di antara Kedu, Bagelen, dan Prambanan. Dari zaman dulu itu para arkeolog top itu selalu mengatakan seperti Bos, Burgess, antropolog atau arkeolog dari Belanda itu mengatakan Pantura itu hanya serpihan-serpihan. Pantura itu tidak penting dalam perkembangan peradaban kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, keberadaan Botol Tumpang ini menghantam teori-teori tersebut, memberikan sajian baru bahwa ternyata ada peradaban yang tua di pantai utara, khususnya di Kabupaten Kendal. Dan ini semakin membuktikan bahwa ketika orang-orang Hindu-Buddha datang ke Pulau Jawa, mereka terlebih dahulu mampir di pantai utara Kabupaten Kendal atau Batang. Kendal dan Batang ini kan bersebelahan. Tepatnya persis ya, belum ada catatan para arkeolog dan para ahli. Yang jelas di pantai antara Batang, Weleri dan Rawasari ini orang-orang Hindu dan Buddha dari India ini datang, kemudian mereka menciptakan peradaban awal, antara lain adalah Botol Tumpang. Setelah itu, nah, kita nggak tahu ya terjadi pergesekan seperti apa. Tiba-tiba yang muncul peradaban Hindu. Tiba-tiba peradaban Hindu muncul begitu besar sekali di Dieng. Ada yang pernah ke Dieng? Pasti ada dan banyak. Kita bisa melihat candi-candi Pandowo yang ada di sana. Itu adalah candi-candi pertama di Pulau Jawa, dan itu juga usianya lebih tua daripada Borobudur. Ini ada teori, barangkali kan ada persatuan ya, ada konflik antara Hindu dan Buddha. Kemudian Hindu lari ke atau menuju ke Dieng, kemudian menciptakan peradaban di sana. Dan itu memulai peradaban baru yang berusaha mengalahkan peradaban Buddha. Itu pertanyaan utama tadi ya. Pertanyaan kedua, kenapa candi itu ditemukan di dalam tanah? Nah, ini kan menarik ya. Teori yang pertama tentu saja kan faktor alam ya. Kalau kita melihat candi-candi di Jogja itu banyak yang ditemukan di halaman-halaman di kampus-kampus ternama di Yogyakarta, seperti di UII itu kan banyak sekali ditemukan candi-candi di area tersebut. Mengapa terbenam? Karena tertutup lahar Merapi. Seperti juga Borobudur itu kan juga tertanam, tertutup lahar Merapi. Baru kemudian Raffles yang mengekavasi, menghilangkan pasir dan lahar yang sudah dingin itu dari candi Borobudur. Borobudur dulu waktu diketemukan juga tidak begitu cantik ya.
posisinya banyak yang miring sana miring sini, bebatuannya juga tidak selengkap itu, kemudian dibuka. Nah demikian pula botol tumpah, faktor alam itu yang menyebabkan tadi itu airnya tertanam, atau mungkin longsor, atau mungkin gempa bumi. Dan teori kedua, barangkali pergolakan politik menyebabkan candi itu harus dirobohkan. Saya pernah mendapatkan informasi, mungkin ini antara hoax atau fakta, saya juga tidak tahu, bahwa kondisi tanah antara posisi atas dan bawah itu berbeda, padahal jaraknya itu hanya sedikit. Kondisi tanah yang terekam dalam foto ini itu antara atas dan bawah itu kandungan usianya itu sangat berbeda jauh. Nah ini kan sangat misterius sekali gitu kan. Setelah dicek dengan karbon itu menunjukkan stratigrafinya, itu ilmu tentang tanah itu menunjukkan warna tanah, usia tanah yang berbeda. Ini juga memberikan gambaran yang super misterius tentang candi botol tumpang. Kemudian candi ini yang semula hanya diperkirakan ukurannya 12 kali 12 meter, ternyata 24 kali 24 meter, bahkan bisa lebih luas lagi. Dengan adanya data seperti ini memberikan pada kita itu tentang gambaran atau realitas bahwa candi masa pemerintahan Ratu Sima ini siapa tahu menjadi bukti kekuasaan Ratu Sima. Ratu Sima itu seorang ratu perempuan yang berkuasa pada masa Mataram. Kemudian ratu ini sangat keras dan disiplin, sangat tegas sekali. Dan memang selama ini keberadaan posisi keratonnya, kerajaan itu masih misterius. Diperkirakan posisinya antara Brebes sampai Rembang, dan belum diketemukan data yang memberikan kepastian di mana keraton istana Ratu Sima. Hanya saja data-data arkeologi banyak diketemukan di Jepara, sehingga para ahli menyimpulkan pusat kekuasaan Ratu Sima adalah Jepara. Dan siapa tahu dengan adanya candi botol tumpang yang luar biasa besar ini memberikan gambaran fakta yang sangat jelas bahwa mungkin ini botol tumpang bisa menjadi keratonnya, istananya, atau menjadi salah satu pusat kekuasaan yang dibanggakan pada masa pemerintahan Ratu Sima. Ini juga pertanyaan yang mungkin menjadi tugas besar para ahli dan para arkeolog yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita menemukan hanya sisi terluarnya saja, kita hanya melihat atasnya saja, karena itu adalah kepentingan dari penelitian lebih lanjut. Karena penelitian tahap kedua ya, sudah ekskavasinya sudah selesai, maka harus ditanam kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Orang-orang kan pada datang ya, kalau posisinya masih seperti itu nanti ada yang diambil dicari. Candi Roto di dekat SMP 3 Semarang itu juga hilang kan? Candi Rotonya hilang. Posisinya di mana? Ya di masjid Candi Roto. Di bawah masjid itu banyak botol-botol seperti ini, banyak sekali. Dan itu diambil sama masyarakat untuk fondasi rumah, untuk fondasi dapur, untuk kebutuhan mereka, sehingga akhirnya candi itu sudah benar-benar hilang dan diganti masjid yang ada di Candi Roto. Ya terkadang itu ya, terkadang nama-nama dukun, nama-nama desa itu diambilkan dari sesuatu yang dianggap menonjol dari keberadaan di tempat tersebut. Nah, dari situ bisa memulai awal untuk melakukan penelitian. Mengapa di desa itu kok ada jalan namanya Belanda, seperti di daerah dekat Trisobo, dekat Boja itu ya. Ternyata apa? Ternyata di ujung sana itu ada kuburan orang Belanda, bekas offsetter atau mungkin pemilik perkebunan yang dikubur di situ. Di Bagudul juga begitu, anak dukun jenenge kok antik banget, kok Belanda-Belandaan. Ternyata itu juga pernah diambil oleh orang Belanda. Kita lama-lama.
Dilanjutkan pertanyaan saja ya. Nanti kami sudah siang begini, kalau saya asik menjelaskan nanti malah tidak terjadi interaksi. Saya cukupkan sekian saja ya supaya muncul pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan. Bapak Ibu guru ataupun adik-adik kenyang semua ini. yang masih penasaran tentang itu batu tumpah, monggo. Mohon sebutkan nama dan rumah sekolah. Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saswito dari SMP 1 Bakbon. Mengenai jejak praktisi, terima kasih sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal sudah membuka pikiran kami dan juga adik kami untuk mengenal lebih jauh tentang kondisi sejarah, terutama agar anak-anak kami juga mengenal sejarah yang ada di Kabupaten Kendal. Karena dengan sejarah insya Allah kita juga mengenal jati diri kita, roh kita sebagai pengisi peradaban di masa sekarang. Kemudian untuk Botol Tumpang ini tadi saya sebetulnya gambaran yang ada di otak saya itu ada sebuah candi yang tersusun ke atas dari bata-bata yang disusun ke atas. Ternyata yang saya lihat ternyata mengejutkan, kok seperti itu. Harusnya menarik tapi kok jadi kurang menarik. Apalagi kanan kirinya, mohon maaf, terlihat agak kumuh gitu ya, jadi sehingga kami jadi kurang, terus saja kurang tertarik. Tapi mungkin ke depan untuk penelitian lebih lanjut setelah diadakan penelitian dan seterusnya mungkin akan lebih menarik lagi dan bisa mengundang semua warga untuk datang ke sana. Lepas dari itu, untuk sejarah sendiri sebetulnya di daerah sudah ada Pak. Di daerah kami yaitu di Purworejo itu ada jejak sejarah makam Karangputih yang sampai sekarang belum diketahui siapa yang ada, atau dari syariat itu siapa, nama dan seterusnya belum ada yang mengetahui, masih misterius. Dan pertanyaan saya ini kok melalui proses yang sangat panjang ya, kalau sudah ketahuan seperti ini, mengapa tidak langsung dilanjutkan saja sampai tuntas begitu? Kalau sudah digali kemudian diuruk lagi, nanti digali diuruk lagi kan itu kan butuhkan waktu yang panjang. Dan juga kami dari generasi anak-anak ini kan juga butuh kecepatan. Maksudnya ingin cepat-cepat tahu seperti apa sih bentuk aslinya gitu kan. Kami tahu, kami sudah tadi dijelaskan oleh Mas tadi, katanya ini memerlukan proses memang terbentuk oleh perundang-undangan dan seterusnya, peraturan yang ada. Kemudian kalau sekarang kita bisa menyaksikan peradaban 630 tahun masih yang lalu seperti itu, nah sekarang kita mau meninggalkan peradaban yang model seperti apa? Ini juga tugas dari anak-anak kami. Apalagi untuk peradaban sekarang, mohon maaf, ini kan dunianya dunia seperti angin, dunia maya. Kalau kami dulu biasa nulis surat, bisa kami dokumentasikan, tapi sekarang sudah tidak bisa. Nah ini nanti 630 tahun yang akan datang, kita tidak bisa meninggalkan apa-apa. Ini juga ini juga bagian dari sejarah. Kemudian kami minta tidak bertanya, Pak Mus, hanya meminta pada Pak Mus untuk memberikan pesan kepada adik-adik semua mengenai kegiatan ini, pesan yang akan disampaikan nantinya kira-kira apa saja atau bagaimana kepada generasi muda sekarang.
Demikian Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saswito ya, Mandaku IPS sama Manik dulu pintar nyanyi, khususnya lagu dangdut. Jadi yang pertama terkait dengan pertanyaan kenapa kok tidak dilanjutkan, harapan kita semua ya, dari birokrasi, dari tokoh masyarakat dan dari semua elemen masyarakat itu menginginkan seperti itu, penelitiannya itu langsung diteruskan tancap gas sehingga mampu dieskavasi dan muncul ke permukaan candi yang sangat kita bangga-banggakan itu. Akan tetapi kan terkait dengan anggaran ya, apalagi kemarin itu kan ada COVID itu memang meluluhlantakkan perencanaan yang sudah matang, sehingga kegiatan ekskavasi yang mampu mendatangkan banyak masyarakat untuk menonton itu seyogianya bisa dihindari. Dan kita menunggu ekskavasi lebih lanjut lagi supaya benar-benar kita bisa memandang candi yang utuh. Tadi Mas Sodikin sudah mengatakan kalau pengen memandang yang utuh ya candi Batu Jaya ya di Karawang. Itu sama-sama produk agama Buddha, sama-sama di tahun 630 Masehi, sehingga kita punya gambaran utuh oh sandinya seperti ini. Nah ini karena faktor-faktor alam mengakibatkan kondisi sandinya keempat-empatnya ya Mas Adikun itu tertanam dan tertutup tanah. Memang uniknya keberadaan sandi ini, kami tadi sudah berdiskusi ya saya dengan Mas Adikun itu, kenapa Belanda mau tidak melakukan pendataan sampai pada keempat Candi Boto Tumpang. Dan ini pertanyaan ini kan muncul karena kan Belanda itu, pemerintah kolonial Belanda itu kan birokrasinya itu paling telaten, mengamati, meneliti, mencatat semuanya dalam arsip mereka. Semua data tentang penduduk yang duwe pitik piro, duwe pedul sapi, kebo piro itu bisa dicatat, tetapi kok kenapa justru candi ini tidak tercatat? Kemudian diskusi berlanjut, apakah mungkin karena kondisi masyarakat adat atau kelompok masyarakat yang ada di sekitar candi itu yang memang dijauhkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya, sehingga apa yang terjadi, apa yang ada di Dukuh Boto Tumpang itu semuanya airnya terlindungi dan justru tidak tercatat oleh pemerintah kolonial Belanda. Perlu diketahui bahwa masyarakat pendukung dari kebudayaan Boto Tumpang ini adalah orang-orang Kalang. Saya bisa mengatakan tadi Pak Edi itu cerita bahwa dukun Kalang itu berwarian rumahnya di Boto Tumpang ya. Dengan keberadaan Boto Tumpang yang keberadaan dukun Kalang yang hierarkinya itu turun-menurun itu sejatinya bisa jadi induk dari kebudayaan Kalang juga ada di sini, termasuk tempat-tempat peribadatan mereka gitu ya, selama ini kita masih teka-teki juga ada di sini. Yang pertama, yang kedua harapannya adalah tentu saja saya sebagai generasi yang akan menjadi tua ini berharap pada generasi milenial ini mulai mencintai masa lalunya melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkab, oleh Dinas Pendidikan dan Budaya seperti ini, jejak tradisi, jelajah budaya, lawatan sejarah, kemah budaya, yaitu melahirkan anak muda yang tertarik untuk ikut menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Saya aja dari kecil melihat berapa cagar budaya yang hancur itu rasanya gelo. Tetangga saya aja ya, depan rumah saya itu ya, sekarang jadi Grand Warnagung, dulu itu juga bangunan Belanda. Kemudian SMA Hidayah lapangannya itu tengah-tengahnya juga
terakhir adalah gedung PB Ansor tahun 60-an juga hancur untuk kepentingan pendidikan. Apalagi SMP 1 Kendal, usianya 1 abad lebih ya, pas hancurnya itu 1 abad 7 tahun apa itu dihancurkan oleh pemerintah yang ada pada saat itu untuk dijadikan sebagai Kendal permain. Itu juga eman-eman rasanya ya, cagar budaya masa kolonial. Dan setelah ini dibutuhkan rasa kesadaran peduli dan kesadaran tinggi dari generasi milenial, anak-anak SMP ini untuk mencintai cagar budaya, benda-benda masa lalu. Dari hal yang paling sederhana dulu, misalnya ning omah ana sepeda hotel bae yo peni diresiki, gitu ana jam ning dinding, jam dinding punya bae yo peni. Dari situ nanti akan virus mencintai masa lalu akan tercipta. Rasa kalian eman untuk membuang barang-barang yang punya nilai historis itu akan muncul. Kalau barang itu tidak punya nilai historis ya dibuang nggak apa-apa ya. Tapi kalau barang itu punya nilai historis, kebanggaan, dan juga produknya mewakili zaman tertentu ya dijaga. Itu nanti akan menjadi barang antik, tapi akan menjadi barang yang bisa memberikan cerita pada kalian semua tentang apa yang terjadi di masa lalu. Itu ya. Hanya ada membuka HP untuk masalah media sosial saja, hanya untuk WA-WA-an saja, tapi bagaimana kalian mulai untuk menggali informasi dari HP itu tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian, tentang cagar budaya yang ada di lingkungan lebih luas, tentang kota-kota tua, kota-kota lama, bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua. Tidak hanya untuk background selfie saja, tapi kalian setidaknya kan bisa memberikan apresiasi terhadap keberadaan bangunan-bangunan tua, rumah-rumah tua, dan artefak dan cagar budaya lainnya. Itu ya Mas Sasmito. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Maharani Hamsoro, asal sekolah saya SMP Negeri 2 Walani. Menurut penelitian, Candi Borobudur Tumpang usianya lebih lama dibanding Candi Borobudur. Bapak, saya ingin bertanya, Candi Borobudur Tumpang sudah ada pada tahun berapa dan Candi Borobudur sudah ada pada tahun berapa? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, pertanyaannya sangat tegas sekali. Ini semakin memberikan kebahagiaan pada kami ya, saya dan Pak Sekdi serta Mas Yudan dan Mas Anang itu, bahwa generasi seperti kalian ada yang tegas, peduli, dan punya perhatian terhadap cagar budaya. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa Candi Borobudur Tumpang itu abad ke-7 ya, tepatnya adalah tahun 630 Masehi atau 625, di antara itu ya, 625 sampai 630. Kalau Borobudur dibangun sejak abad 9, tapi selesai pada abad 10-50 ya. Jadi Borobudur itu tidak langsung selesai ya. Gunadarma itu sebagai seorang arsiteknya itu dia punya kitab namanya Silpa Sastra ya. Itu kitab arsitektur luar biasa. Ya, dia mampu menciptakan candi itu dengan dukungan masyarakat yang beragama Hindu. Padahal itu candi bangunan agama Buddha. Maka dari itu Gunadarma itu kalau di ITB, kalau adik nanti diterima di ITB, itu nanti akan melihat wajahnya Gunadarma gitu ya. Karena Gunadarma di sana itu dianggap sebagai seorang tokoh jenius, ilmuwan jenius dari tanah air, dari Indonesia sendiri, yang mampu menciptakan bangunan Borobudur. Borobudur dibangun masa Sailendra. Jadi Borobudur itu bukti toleransi dan hubungan yang harmonis antara Hindu dan Buddha. Apalagi
setelah pemuda wadani menikah dengan rakai ikatan, ya pemuda wadani yang muda dengan rakai ikatan yang Hindu, melahirkan sikap toleransi dan bahkan akulturasi dalam bidang agama seperti sinkretisme gitu, akhirnya melahirkan jiwa Buddha. Ini kreativitas orang Jawa dalam menciptakan hal-hal yang mereka terima, termasuk kearifan lokal. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus. Monggo masih ada lagi, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Mufik dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Dilihat dari ini sangat menarik sekali Pulau Tumpang ini Pak. Bahkan ini merupakan destinasi wisata yang sangat besar, sangat menakjubkan. Bahkan sebelum Borobudur atau lebih tua dari Borobudur. Masuknya Borobudur aja 750.000, apalagi kalau ini terjadi di sini kan mungkin 1 juta, bahkan kemakmuran ada di wilayah ini. Makanya untuk itu bagaimana cara kedepannya untuk lebih cepat dibuka atau dibangun. Kalau menurut undang-undang itu apakah bisa bekerja sama dengan investasi asing atau bahkan ke swasta Pak? Untuk percepatan itu apakah bisa kerjasama dengan swasta? Kalau kita tunggu dari dinas lama kan walau mutu walanya ya orang mutu kayak biaya. Makanya kalau bisa itu lebih cepat lebih baik lah. Bagaimana kalau kerjasama dengan swasta atau investasi asing? Ini kan sangat menarik. Apalagi kita kan destinasi wisata di Kendal itu hanya pantai dan Curug Sewu lah kalau di daerah Sukoharjo. Itu kalau kita punya candi satu aja kan mungkin menarik sekali. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya minta tolong pada Bapak Anang, Mas Anang Yudhiyati. Beliau adalah subkoordinator cagar budaya dan permusiuman yang memang menangani langsung objek-objek cagar budaya yang ada di Kabupaten Kendal. Monggo berkenan. Terima kasih. Mohon izin Pak Sek menyampaikan. Menyambung dari Pak Sasmito dan Mas Nur, menarik sekali bahwa Boto Tumpang itu adalah temuan yang baru dan yang berhak untuk melakukan ekskavasi itu mulai ekskavasi pertama 2018, terus ekskavasi kedua tahun 2021 itu adalah yang berat melakukan adalah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sampai tahun 2021 Puslit Arkenas itu di bawah instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika itu lancar, ekskavasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan program yang sudah ada. Namun kemudian mulai tahun 2022 Puslit Arkenas itu tidak lagi berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mulai tahun 2022 Bapak, bahwa semua lembaga penelitian, Puslit Arkenas, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan, terus Lapang yang antariksa itu, terus Batang yang tenaga atom, dan lembaga penelitian kesehatan itu bergabung dalam satu wadah namanya BRIN, yaitu Badan Riset Inovasi Nasional. Atas perubahan itu ada masa transisi yang harus dilalui oleh Puslit Arkenas karena tidak lagi di bawah Kemdikbud-Ristek. Juga ditambah dengan pandemi 2 tahun itu juga cukup mengganggu aktivitas mereka. Jadi ini memang menjadi tugas kami dari Pemkab Kendal dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, wabil khusus bidang kebudayaan, seksi cagar budaya. Yang bisa kami lakukan adalah terus mengkomunikasikan dengan BRIN ya. Kemarin juga Bapak Bupati juga untuk mendorong bagaimana sih agar ekskavasi ini segera dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah mengkomunikasikan dengan BRIN. Jadi
kami sudah bersurat berbuat ke BRIN bahwa ekskavasi ini harus segera dilakukan. Berapa pun biayanya nanti kalau bisa akan ditanggung oleh Pemkab Kendal seperti itu. Jadi sabar saja Pak ya. Nunggu yang pertama transisi di BRIN sendiri dan juga dari dukungan dari Pemkab Kendal. Untuk yang tadi menarik Pak, yang apakah bisa dilakukan sharing dari dana dari swasta. Kemarin belum lama saya menghubungi dari pihak Arkenasnya itu bisa untuk dilakukan pendampingan dana dari pihak swasta dalam bentuk CSR gitu ya. CSR. Waktu CSR Expo kemarin kami juga sudah mengajukan proposal, tapi ternyata belum ada yang masuk. Yang dari swasta belum mungkin belum tertarik ke arah situ. Terus juga nyambung yang Pak Mus tadi Pak Mus ya, bahwa yang cagar budaya itu memang harus cepat-cepatan harus segera dilestarikan biar tidak musnah tuh. Nah ini kebetulan Bapak Ibu Pak Mustikin ini adalah calon anggota tim ahli cagar budaya ini Kabupaten Kendal. Beliau ini kemarin kami jaring 5 anggota calon TACB dan Agustus kemungkinan akan sertifikasi jagar. Nah setelah TACB terbentuk, nah ini tugasnya Pak Mus ini untuk mendata mana-mana yang perlu diselamatkan. Dalam bentuk senjatanya Pak Mus nanti memberi rekomendasi kepada Bupati untuk diberi SK cagar budaya. Nah, kalau sudah dapat SK itu sudah aman dan juga ada kepastian dari pihak Pemkab untuk bagaimana menangani. Demikian nih. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Monggo. Dua lagi ya? Dua pertanyaan lagi ya? Oke, monggo itu yang kita dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekdim dan jajarannya, serta Bapak Ibu Guru dan anak semuanya. Dengan sewu, pada hari ini adalah bagi saya selaku pribadi suatu hal yang luar biasa, karena walau saya sudah lama tinggal di Kendal, kemudian yang saya mau kok yang namanya Jabal Hasan baru kali ini Pak Mus saya baru masuk. Selama ini saya belum mengenal Bu Ermin, Pak Ermin dari SMP 1 Brangsong. Kemudian dari Jabal tadi kita menuju ke Kota Tumpang, saya hanya menyerah saja Pak. Ini hal yang luar biasa. Tadi saya sepakat dengan Pak Muslimin yang mengatakan bahwa generasi sekarang harus tahu sejarah, terutama di Kendal. Ada usulan dari saya, sepertinya dulu pernah muncul buku tentang babat Kota Kendal. Harapan kami ini buku tersebut bisa mungkin direview, diulang Pak, dicetak ulang, sehingga sekolah-sekolah itu memiliki. Kemudian karena saya yakin anak-anak tadi itu pada paling kelompok itu sopo, tokoh itu siapa kita nggak tahu. Dan ini mungkin sebagai catatan sejarah yang mestinya memang kita uri-uri sampai muncul mengapa kok ada hari jadi Kota Kendal, itu kan juga dari sejarah yang tercatat. Ini Pak Muslim, dari sejarah yang tercatat sehingga muncul ada hari jadi Kota Kendal dan sebagainya, itu dari mana kan? Mungkin ini yang perlu diperbanyak Pak, dari kami sekolah-sekolah membutuhkan itu. Kemudian untuk Pak Sekdim terutama mungkin nanti dibuatkan kebijakan Pak, bahwa sekarang ini sekolah-sekolah sudah merujuk pada kurikulum merdeka, dan tempat-tempat yang kita tuju tadi bisa dijadikan sebagai rujukan untuk anak-anak belajar langsung di tempat yang ada di Kabupaten Kendal.
Nah ini saja Pak, jadi kami terutama terima kasih sekali sudah diajak, sudah diperkenalkan dengan Kota Kendal yang tercinta ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Pertanyaan terakhir ya. Mohon disebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dan Pak Muslim. Perkenalkan, nama saya Natu Mualamah dari SMP 1 Kendal, Pak. Nun saya kebetulan saya mengajar bahasa Jawa. Tadi ternyata banyak hal yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan Bu Erwin. Hanya saya sedikit menambahkan, Pak. Saya tadi melihat anak-anak itu sebetulnya mereka itu excited ya Pak, tidak melihat-lihat. Hanya saja nama-nama yang tadi dijelaskan oleh Pak Erwin itu kan blank. Begitu ya anak-anak ya. Jadi mereka lebih mengenal mungkin nama-nama Liminho dan lain sebagainya. Jadi mohon misalnya Pak, saya punya sekedar usulan, kalau besok lagi kemudian kami berharap Pak, amat sangat berharap akan ada kegiatan lanjutan dari ini dan anak-anak tetap dilibatkan karena kami betul-betul merasa sangat bahagia. Jadi saya mengatakan ke anak-anak, tidak semua anak di Kabupaten Kendal itu dipilih untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Jadi mohon nanti misalnya pun akan diadakan kegiatan seperti ini lagi, atau misalnya diberikan semacam apa ya Pak, buku petunjuk kecil lah. Jadi anak-anak sudah membaca dulu, sehingga ketika nanti seperti tadi Pak Muslimin selaku narasumber menjelaskan, itu anak-anak sudah connect. Bukan sama sekali kayak tadi gitu. Saya lihat kasihan mereka itu sebenarnya pengen tanya, tapi tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, seperti yang disampaikan Bu Ernest tentang buku Babat Tanah Kendal, tadi saya sudah mantap Pak Inam sudah diberi solusi untuk mengajukan surat permohonan ya Pak ya. Insya Allah ready ya Pak, tak tagih janji nanti. Kemudian yang ketiga Pak, non sewu, karena ini Kendal itu sebetulnya kan punya banyak kekayaan budaya maupun kekayaan sejarah. Saya yakin dan percaya bahwa kiai-kiai di dinas pendidikan maupun dinas-dinas terkait itu kan juga menguasai IT. Anak-anak sekarang itu kan lebih senang daripada budaya literasi baca buku. Itu menjadi tantangan yang luar biasa. Kalau mau buku atau mau HP. Nah, bagaimana kalau HP yang betul-betul seperti kata Bu Erwin tadi, panjenengan semua punya istilahnya kayak Pak Mus punya tulisan. Kenapa kita tidak di-upload di satu situs resmi yang terkait dengan kekayaan sejarah dan kekayaan budaya yang kita miliki? Kami sendiri selaku guru akan sangat berbahagia karena terus terang banyak hal tentang materi-materi pelajaran yang misalnya ada sumber seni seperti itu kan kami bisa untuk menjadi bahan referensi dalam hal pembelajaran. Ya, kearifan lokal tentu akan diutamakan daripada mengenal dunia lain sebelum dunia kita sendiri. Jangan sampai nanti kita ngomongin, oh main Kendal tapi tidak tahu Kendal itu dari mana ceritanya. Anak-anak saya yakin tidak tahu sing jenenge Kendal wujudnya ini panggonan ini saya yakin tidak tahu. Tidak tahu ya anak-anak ya. Padahal dekat ya Pak ya, dekat sekali. Dan hampir dari anak SD Patukangan ataupun yang sekitar wilayah itu melewati, tapi mereka tidak paham bahwa itulah asal mula nama Kota Kendal. Nah, jadi mungkin itu masukan untuk saya. Kemudian permohonan juga mohon untuk kegiatan seperti ini dibuat berkelanjutan, berkala. Harapannya anak-anak kita semakin tahu dunia kita, semakin tahu tentang kekayaan Kendal, sehingga insya Allah ke depan jangan sampai menunggu 650 tahun nggak ada kenal buat tumpang lagi. Insya Allah semoga kita semua berharap apa yang kita miliki bisa kita kembangkan dengan sebaik. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masalah sejarah memang sangat menarik. Kalau bertanya
kita perlu jeli dan kritis nih untuk bisa melihat. Ya memang dulu pernah waktu zaman saya itu kan ada buku itu nih, Babat Tanah Kendal, waktu gambarnya Pak Mati Panjedi. Nah itu kelihatannya ada kontroversi misalnya yang nulis Pak Hamam nih, Pak Hamam itu waktu itu almarhum itu almarhum. Ya memang kan ada memang yang perlu, walaupun secara keseluruhan sudah menutup gitu, memang ada berapa yang perlu ditambahi, tapi sebenarnya sudah menunjukkan bahwa sejarah Kendal itu ada rangkaiannya dari sejarah Hindu, sejarah Buddha, Islam itu ada. Ya kami mengapresiasi sekali ini untuk kurikulum yang sekarang yang kalau kurikulum ke 2013 itu kan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau ini kan diberikan kebebasan termasuk siswa-siswanya dan juga gurunya bisa berinovasi. Saya baru tahu kurikulum merdeka ya ini masuk ini langsung kurikulum merdeka. Ya. Ternyata kemarin memberikan materi kurikulum merdeka seperti ini. Makanya untuk itu sangat penting sekali, apalagi juga menyesuaikan kebutuhan anak-anak milenial. Ya. Mereka saya yakin berapa persen yang membaca buku, berapa persen yang pakai teknologi, apalagi mereka pandemi kemarin itu hampir 3% yang baca buku, yang lainnya pakai teknologi. Nah ini memang peluang ini kami begitu masuk di dinas pendidikan sudah sangat ada emosi untuk ya ada emosi untuk mengembangkan. Pertama kan saya melihat websitenya di distrik itu gitu. Di distrik itu perlu pengembangan, masih banyak kekosongan yang belum diisikan. Termasuk ini ada akun yang di dalamnya tentang sejarah Kendal. Ini ada bagian dari Kabupaten Kendal. Nanti dengan adanya walaupun sering di grup Kendal Handal itu membicarakan masalah situs budaya, cuma tidak terhimpun, terangkum. Yang paling rajin merangkum dan menghibur itu Bu Hermin nih. Sampai puisinya, pantaunya anak-anak alumni itu dibukukan gitu. Nah itu makanya mau untuk mencontoh Bu Hermin itu pertilan sejarah untuk bisa dirangkai dalam menjadi mengkayakan apa yang nanti kita bangun untuk situs-situs ini. Itu yang di web-webnya untuk Pemda. Ini saya tangan ini insya Allah kalau masih di umur panjang untuk bisa dimasukkan karena masih banyak ruang yang kosong ya mas di situ masih perlu dengan untuk kegiatan yang lain. Mungkin ada tambahan masalah detail nama-nama tokoh, makanya tak Kendal maka tak saya kan harus Kendal dulu ya, Kendal dulu harus baru tahu siapa nama tokoh ini tadi, Madurarejo atau Sunanganto Pakuwojo. Paling kan tahunya hanya versi yang di Google, tapi sebenarnya kan bukan persis, tapi kan harus ada. Memang sangat disayangkan bahwa kalau kita kehilangan sejak ya kita kehilangan sejarah apa yang ada di Kendal. Jadi dirinya Kendal hilang kan seperti itu nih. Pohon Kendal aja tidak tahu ini pohon Kendal, ceritanya pohon Kendal. Pokoknya untuk bisa ditambahin dari Mas. Terima kasih Pak Tedin menambahkan tentang apa yang sudah menjadi pertanyaan baik dari Bu Ermin maupun Bu Muamalah. Pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis sekali, merevisi gitu ya, katakanlah buku Babat Tanah Kendal jangan sampai buku Babat Tanah Kendal dijadikan sebagai kitab suci gitu ya, dianggap sebagai buku yang memiliki kebenaran mutlak dan final. Tidak ya. Buku Babat Tanah Kendal ini kan buku yang lahir karena kekosongan, karena tidak ada penulis dan sejarawan yang mau untuk bekerja keras melahirkan sebuah tulisan yang bercerita tentang masa lalu. Buku Babat Tanah Kendal banyak juga sumbernya dari cerita legenda dan juga banyak dibumbui oleh cerita-cerita dari sutradara-sutradara ketoprak, sehingga hasilnya sebetulnya memang patut dipertanyakan
Ada buku lain, tapi ini nanti tugas siapa ya? Tugas Pak Sekdin apa Mas Yuhan atau Mas Anang. Profesor Dr. Wasino MU itu punya buku sejarah Kendal. Sejarah Kendal masa kolonial Belanda. Sejarah Kendal yang berisi juga foto-fotonya. Itu sudah dalam posisi jadi, tinggal dicetak, nunggu Kendal mau pesen piro. Nah pesennya mau siji loro telu sampai 10 tok bakal, kemudian buku itu dicetakkan. Tapi kalau pesennya 50, pesennya 100, pasti akan dicetakkan. Bukunya sendiri harganya 50.000 kalau dicetak dalam bentuk yang besar. Nah itu, ini sumbernya dari Leiden, dari perpustakaan Belanda, dari arsip Belanda. Sehingga data-datanya sangat merinci sekali tentang Kendal dalam perspektif ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Kita akan bisa melihat, oh Kendal itu ternyata begini 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Itu ada semua. Dan itu kita nunggu kebijaksanaannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk barangkali nanti bisa berkomunikasi dengan Profesor Dr. Wasino, Guru Besar UNES itu untuk bisa memberikan cetakan-cetakan bukunya agar itu bisa membahagiakan dahaga kita tentang masa lalu Kabupaten Kendal. Yang kedua tentang pohon Kendal, ini juga sangat disayangkan ya. Kita punya simbol yang sangat ikonis sekali yaitu pohon Kendal. Tapi seakan-akan pohon itu pohon misterius yang tidak ada wujudnya, hanya simbolik saja dan tidak menarik. Tapi sebetulnya ada, yaitu di dekat makamnya Wali Lumbiang. Dan saya juga punya ya di rumah itu, dikasih teman itu pohon Kendal sama dengan ya pohon Kendal yang ada di kabupaten atau di dekat sebelahnya makam Wali Lumbiang. Oh ya, digitalisasi tulisan sejarah ini luar biasa sekali. Sekarang kan dunia literasi, dunia digitalisasi. Digitalisasi tidak akan berarti kalau kita budaya literasinya kurang kuat. Jadi apapun teknologinya, sehebat kayak apapun, kalau kita memang kultur membaca kita tidak ada, ya kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang tersedia dalam teknologi kita. Zaman berubah, budaya bacanya juga mengalami pergeseran. Kalau dulu kita sangat senang membaca di buku tercetak, tapi sekarang kita praktis, kita membaca apa yang ada di gadget ya, di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Google, itu semuanya hampir ada, Namun sayangnya akhirnya kita akan tergerak untuk mengembangkan budaya mendengarkan. Mata kita itu tidak kita gunakan untuk melihat tulisan, tapi kita justru mengembangkan budaya menonton dan mendengarkan. Dan ini mungkin salah satu efek ya, efek tidak tahu ini positif apa negatif ya. Yang jelas kan budaya melihat, menonton, dan mendengarkan kembali lagi muncul, menggeser posisi melihat dalam pengertian membaca tulisan. Nah ini juga tugas kita bersama ya, dari pemerintah, dari Bapak Ibu guru, dan juga dari mental anak-anak kita semuanya itu untuk berupaya memunculkan kekuatan membaca. Dengan membaca kita akan membuka jendela dunia, kita akan melakukan banyak perubahan. Tanpa membaca kita jelas tidak akan bisa melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga tadi tentang fondasi atau basic buku kecil sebagai bentuk dasar agar anak-anak ketika mengikuti jejak tradisi ini tidak mengalami kebingungan, itu sangat bagus sekali. Dengan fondasi pengetahuan yang terdapat di dalam buku itu, maka kita tidak akan mengalami kegagapan. Anak-anak bisa tahu sopo sih jane Barokso itu, kalau Barokso mungkin tahu ya. Tapi Pangeran Jumingah itu sopo? Jenenge kok pedo, tapi kok pangeran.
Oh, siapa tahu dulu waktu mengumpul JP Kun itu tahun 1629 mengalami kekalahan awite jenenge lanang, kemudian Sultan Agung Marapi moyo Mengguli jenenge wedok Jumina. Karena apa kalah? Ada anggapan juga seperti itu. Kemudian siapa lagi? Itu Madrorejo, oh Bati datang. Oh siapa itu? Sunan Katong yang membawa Islam. Kapuajo Sopo melawan Sunan Katong. Ada tokoh protagonis, ada antagonis. Kemudian mereka bertempur untuk mempertahankan ideologinya dan dogmanya. Dan akhirnya orang yang menang. Dan ini juga akan memberikan makna-makna yang luar biasa pada kita. Terus tokoh yang lainnya siapa lagi? Ada Kiai Dulu, kemudian ada Kiai Musafa. Dan ada juga Bapak Jumari ya, bupati kita, ya masa kinerjanya hanya 1 tahun dan beliau mengalami dalam 1 tahun itu sakit ya, sakit. Ada ya dimakamkan di sana. Ini ada Pangeran Buger juga. Dan ini akan semakin memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya kalau ada episode jejak tradisi berikutnya. Akan semakin memunculkan gitu ya. Lanjut. Oke, izin menambahkan waktu 5 menit Mas. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Dan jangan kecewa melihat Candi Borotumbang seperti itu. Dulu ketika Candi Prambanan, Borobudur ditemukan itu bentuknya tidak seindah itu. Mosak masih tidak karuan. Di arsip Leiden juga ditampilkan foto-foto. Mungkin kalau saat ini kita hidup di masa itu, kita nggak tertarik juga melihat Candi Borobudur Prambanan ketika ditemukan pertama kali. Para ahli juga kebingungan. Ini ada bangunan ditemukan, susunannya seperti ini, batu-batunya tidak lengkap. Kalau mau diugar, bagaimana caranya menggantikan batu-batu yang hilang? Kita termasuk yang bangga atau patut bersyukur ketika kita termasuk generasi pertama yang melihat situs Borotumbang dalam keadaan itu, meskipun masih lewat foto nih. Di lain kesempatan, insya Allah kalau memang ada tindak lanjut ekskavasi atau penggalian, pasti kami akan sampaikan ke Bapak Ibu sekolah untuk bisa menyaksikan secara langsung. Ya, memang proses seperti itu memang bertahap ya. Tidak bisa kita menemukan candi langsung pindah, tidak mungkin seperti itu. Seperti Borobudur Prambanan juga diugar berpuluh-puluh tahun, masih saja belum lengkap susunannya. Para ahli harus menentukan batu yang hilang seperti apa, jenisnya seperti apa. Kalau bisa dicarikan batu yang mendekati kemiripan jenis batu yang hilang. Dan termasuk ini kita termasuk bersyukur nih bisa menyaksikan kondisi masih istilahnya masih orisinil, masih istilahnya masih mungkin dalam tanda kutip masih rusak atau belum menarik. Tapi suatu saat kami yakin bila Candi Borotumbang dibuka itu akan menjadi kebanggaan kita, akan menjadi tujuan wisata dari wisatawan luar daerah dan kita bangga. Oh di Kendal ada Candi Borotumbang. Ya dulu ketika mungkin ada aja yang bisa bercerita. Dulu waktu saya ke situ masih rusak. Saya aja nggak menarik, saya nggak tertarik. Tapi saya yakin beberapa tahun kemudian ketika dibuka kita akan bangga. Percayalah itu suatu optimis, doa juga sekaligus harapan. Demikian Assalamualaikum. Sangat menarik sekali Candi Borotumbang dan sampai saat ini MK untuk memelihara Candi Borotumbang itu ada menganggarkan juru peliharanya yang bekerja tiap hari, yaitu tepuk tangan untuk Mas Sotikun. Dengan adanya juru pelihara, kami berharap bahwa situs jika bakal Candi Borotumbang itu bisa terpelihara dengan baik. Terima kasih Mas Sotikun. Demikian
acara dari pagi sampai siang menjelang sore ini sangat panjang, tapi pasti ada hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih Pak Sekjen dan pada para